Halo, balik lagi sama gue Yeski dari Telset. Nah, kali ini di meja gue udah ada MSI Stealth 16 Studio A13V. Kali ini kita kedatangan laptop gaming nih. Tapi laptop gaming ini agak sedikit berbeda sama laptop gaming pada umumnya. Mungkin kalian bisa lihat sendiri, laptop gaming ini kelihatannya ringkas, simple, bobotnya juga termasuk ringan. Terus juga dia punya ketebalan yang cukup tipis ya buat kategori laptop gaming. Tapi nggak dipangkas ya buat dari speknya nih. Dia pakai Intel Core i7 generasi 13, terus juga dia pakai GPU RTX 4070. Yang mana itu udah termasuk kekinian banget kan. RAM-nya dia pakai RAM 32 GB. Buat penyimpanannya dia pakai SSD NVMe di kapasitas 2 TB. Dengan spesifikasi yang cukup garang itu gimana sih pengalaman pakai si MSI Stealth 16 ini? Biar singkat gue sebutnya MSI Stealth 16 aja ya, karena agak panjang. Nah, MSI Stealth 16 ini gimana pengalamannya? Langsung aja kita ulas si laptop gaming ini. Nah, pas perdana kali gue pegang laptop ini, yang di otak gue kayak, ini laptop gaming tapi kok simple banget gitu ya. Nggak banyak ornamen-ornamen RGB dan lain sebagainya gitu, sejenisnya gitu. Karena kan laptop gaming biasanya RGB bling-bling gitu ya. Meskipun keyboardnya tetap ada lampu RGB nih. Nah, dia ringkas karena di bagian depannya tuh alias punggungnya tuh di balik layarnya ini dia cuma punya logo MSI. Cuma sayangnya logo MSI-nya nih disablon aja kan. Gitu, nggak ada di emboss atau ada biar kelihatan lebih premium lagi gitu. Logo MSI Naga di bagian tengahnya. Tapi buat nambah kesan gaming di bagian bawahnya dia ada logo Stealth yang mana nandain kalau laptop ini laptop Stealth ya. Terus juga di itu logo di bawah itu nyala-nyala gitu buat lampunya. Nah, mungkin Stealth di sini masukin kalau laptopnya tuh bisa penyamaran gitu kayak laptopnya menipu lawan gitu. Ini kayak kalau lihat bukan laptop gaming, ternyata ini sebenarnya masuknya laptop gaming seperti itu ya. Kalau buat keyboardnya sendiri berukuran full ya. Dia ada numpadnya di bagian kanan. Selama gua ngetik sih tactile ya, pas gitu, enak. Cuma pada saat neken spasi itu kalian harus agak ke tengah ya. Kalau di bagian agak samping-samping tuh kayak kurang ketekan gitu. Jadi gua beberapa kali ngalamin tipe kurang spasi itu cukup sering, tapi itu seiring berjalannya waktu cukup nyaman ya, lama-lama akhirnya menyesuaikan gitu cara ngetik gua. Menariknya lagi, laptop gaming ini punya fingerprint scanner yang mana itu bisa ngebantu kalian buat unlock si laptopnya tanpa harus ketik-ketik password lagi seperti itu. Nah, kalau buat touchpadnya emang nggak berposisi di tengah si spacebar ya. Tapi pada saat dipakai ini touchpad yang luas ini responsivitasnya juga cukup tinggi gitu. Nah, terus juga buat numpadnya, gue rasa numpad ini cukup membantu pada saat misalnya kalian pakai Excel ataupun kalkulator gitu. Dia ngebantu gitu ada numpad. Karena ini laptop gaming, tentunya yang pasti ditanyakan adalah masalah ventilasi udaranya buat sirkulasi udara. Gimana sih si laptop ini punya? Laptop ini punya di bagian kanan kiri yang agak ke depan ini, terus juga di bagian bawahnya. Nah, lubang ventilasi tersebut gue rasa udah cukup baik ya buat bisa nyalurin udara-udara panas bisa keluar gitu. Tadi seperti yang gue singgung di awal, laptop ini punya bobot yang ringan ya. Ringan di sini dia beratnya tuh di 1,99 kg. Terus buat ukurannya sendiri ketebalannya tuh di 19,95 mm. Yang mana ini masih termasuk kombinasi yang pas gitu buat laptop ini. Dengan kombinasi tersebut, laptop ini berhasil gue pakai buat dengan mobilitas yang tinggi dari satu tempat ke tempat yang lain. Terus juga nggak terlalu bikin sakit punggung gitu ya. Ini padahal ini laptop gaming biasanya tebal, terus nggak makan tempat juga di tas gue. Buat materialnya sendiri, laptop ini pakai material magnesium aluminium alloy. Yang mana kalau pada saat dipakai tuh laptopnya terasa solid gitu ya, aman gitu dipakainya, nggak ringkih gitu kelihatannya kokoh gitu buat si laptop ini. Nah, kalau buat kelengkapan portnya nih, laptop ini punya satu Thunderbolt 4 yang bisa jadi display port juga, terus juga mendukung fast charging, terus ada satu kali USB 3.2 Gen 2 Type-C yang mendukung display port juga, terus juga ada satu USB 3.2 Gen 2 tipe A, terus juga ada HDMI yang 2.1 yang mana ini ngedukung sampai layar 8K 60 Hz atau layar 4K 120 Hz. Terus juga nggak ketinggalan nih, dia punya micro SD card reader ya, tapi yang kecil gitu ya. Nah, terus juga dia punya port DC in sama RJ45.
Sebenarnya dari segi portabilitas nih ya, port ini, gue rasa portnya udah cukup oke ya. Ada USB Type-C, ada USB A juga. Cuma sayangnya penempatan port charging sama port USB tipe A ini kan agak mepet tuh. Misalkan kita pakai nyolokin si flash disk yang bentuknya unik gitu, misalnya bentuknya L atau bentuknya gimana, itu agak sedikit ngeganggu gitu. Jadi kayak chargernya harus dicabut dulu, jadi kita nyolok. Sebenarnya ini masalah kenyamanan aja sih atau penyesuaian aja. Mungkin kalau kalian nggak punya flash disk sejenis kayak gitu mungkin nggak ganggu, tapi buat gua yang ada punya flash disk seukuran seperti itu cukup keganggu gitu ya. Oke, overall buat desain gua akuin ini cukup bagus ya. Punya desain yang ringkas, terus juga punya fingerprint scanner, terus juga portabilitasnya tinggi, terlebih lagi ventilasi udaranya yang oke. Karena ini laptop gaming, tentunya kita ngarepin si laptop gaming ini punya layar yang kualitasnya oke gitu, kualitasnya bagus gitu. Laptop ini punya layar berukuran 16 inci dengan resolusi QHD+ di 2560 x 1600 pixel dengan refresh rate sampai 240 Hz. Terus dukungan warnanya tuh sampai 100% DCI-P3 dengan rasio layar 16:10. Selama gue pakai sehari-hari, mulai dari ngetik, nonton film, main game, gue nggak ngerasa ada masalah sedikit sama layarnya. Nggak butuh dikalibrasi kayak gimana, layarnya dipakai di luar ruangan juga enak. Di dalam ruangan apalagi buat nonton-nonton konten, nggak ada masalah buat layarnya. Terus juga buat dipakai lama-lama gitu ya, karena kita kerja pakai laptop ini, ngetik-ngetik juga, terus main game. Mata gue juga nggak cepet capek ya. Kualitas layarnya cukup bagus gitu. Pada saat gue pakai juga buat ngedit video gitu, nah toolsnya enak gitu, luas karena dia 16 inci. Jadi ya bisa dipakai buat kerja juga nih si laptop ini, buat konten terlebih lagi ya. Refresh rate-nya kan udah ngedukung sampai 240 Hz nih. Nah gue coba buat main beberapa game kayak kompetitif Valorant juga itu, karena speknya mumpuni, itu enak banget, smooth banget, ngedukung gue buat push rank gitu, buat main Valorant gitu. Overall buat layarnya masih termasuk bagus nih layarnya. Di bagian atas layarnya ini juga dia punya webcam ya, webcamnya tuh punya fitur shutter lock gitu, yang mana dia bisa nutup gitu, misalkan kalian nggak pakai aja, tinggal ditutup aja. Mungkin webcamnya tuh nggak sekadarnya aja sih, noise-nya masih berada, terus juga buat dynamic range-nya tuh kayak misalkan kita terlalu terang tuh antara muka tuh agak kurang jelas detailnya gitu. Ya mungkin si MSI tahu lah laptop ini sebenarnya dipakai bukan buat webcaman, zoom atau gimana lah, atau teman-teman yang pakai ini mungkin bisa tambahin webcam gitu kalian emang pengen pakai seperti itu. Oke, itu buat bagian layarnya ya. Kita lanjut nih buat bagian performanya, yang mana ini yang paling esensial nih. Seperti yang gue bilang sebelumnya, si laptop ini dia punya konfigurasi yang sebenarnya udah cukup garang gitu ya. Intel Core i7 generasi 13, GPU RTX 4070, RAM 32GB, dual channel, DDR5, terus juga dia punya penyimpanan SSD 2 TB. Nah, SSD-nya pun ini sekedar informasi, dia bisa ditambah dengan tambahan slot M2 ya. Nah, mungkin kalian mau tambahin SSD tambahan karena 2 TB itu masih kurang cukup, ya kalian bisa tinggal tambahin sendiri. Dengan spesifikasi tersebut, kalau mau gue pakai mulai dari kerja, editing video juga, terus juga editing di browser, gaming, multitasking, semuanya terasa lancar ya, nggak smooth, nggak ada masalah sedikit pun ya. Bahkan gue coba juga buat editing video di Adobe Premiere itu di resolusi 1080p, gua buat upload video ke YouTube dengan ya editing juga video berdurasi 20 menit. Laptop ini bisa ngerender video tersebut di waktu 12 menit aja dengan output 1,2 GB. Dipakai buat Blender juga masih ngerender, masih enak gitu. Nah, kalau buat main game gimana nih? Nah, selama gue pakai laptop ini, gue coba beberapa game ya, bahkan game AAA itu kayak Rise of Tomb Raider, terus Marvel Spider-Man Miles Morales, Marvel Spider-Man 1 yang versi awalnya ya, terus main GTA 5, itu semuanya bisa berjalan smooth, gak ada masalah gitu. Di settingan terbaik rata kanan, di resolusi QHD+ gitu, semuanya masih bisa dipakai buat main yang gak ada masalah gitu. Masih bisa di atas 60 fps, bahkan kalau buat main game kayak Valorant tuh tembus di 240 fps, yang mana ini nyaman banget ya main game kompetitif karena layarnya ini. Emang ini termasuk laptop gaming ya. Tapi kalau mau performanya lebih powerful lagi, kalian juga jangan lupa kalau laptopnya sambil dicolok adapter chargernya ya, supaya performanya tetap memumpuni ya. Nah, kalau ngomongin gaming sama performa tentu terkait lagi sama fan-nya nih. Si MSI Stealth 16 ini dia punya teknologi Cooler Boost 5 dengan 2 fan dan 5 pipa sebagai sistem pendingin laptop ini. Selama gue pakai, biasanya kan laptop gaming itu kipasnya udah kayak pesawat mau terbang gitu ya, kenceng banget, gitu. Nah, si laptop ini termasuk kipasnya tuh senyap.
bukan senyap sih ya, nggak terlalu seberisik itulah. Mungkin teman-teman bisa lihat nih contoh, misalkan gue lagi nyalain performanya, mode performan, terus si kipasnya gue nyalain paling kencang banget nih. Nah, itu hasil dari suara fan-nya tuh kayak gitu, kurang lebih ya. Nah, ini juga bikin si laptopnya adem gitu. Gue nggak ngerasa laptopnya sampai panas berlebih, sampai nggak enak gitu di bagian keyboardnya kita mencet-mencet gitu masih aman. Nah, biar tambah jelas lagi, gue coba juga si laptop ini buat pengujian benchmarking nih. Dalam pengujian Cinebench R23, laptop ini tuh dapat skor yang tinggi ya, di 20.034 poin buat multi-core-nya. Buat single core-nya dia sampai di 1854 poin. Nah, ini yang mana nandain kalau laptop ini kuat buat ngerender gitu, buat kebutuhan editing juga gitu. Nah, gue juga coba lagi di pengujian 3D Mark, yang mana ini termasuk buat render 3D, buat main game gitu ya. Dia itu tembus di angka 11.147 poin, yang mana ini juga termasuk tinggi gitu buat. Nah, buat SSD-nya sendiri gue juga coba pengujiannya di Crystal Diskmark. Hasilnya laptop ini dapat skor membaca di kecepatan 6.203,33 per detik dan mampu menulis file dengan kecepatan 3358,59 per detik, yang mana ini juga angkanya cukup cepat ya. Nah, dari pengujian ini terus pengalaman pakai sehari-hari, laptop ini emang bisa diandelin banget buat main game dan segala macamnya gitu. Kalian mau kerja juga konten, oke banget pakai laptop ini. Well, itu tadi mengenai performanya nih. Nah, kita lanjut ke bagian yang mungkin jadi banyak pertanyaan buat orang-orang yang pakai laptop gaming itu. Keluhan orang-orang lah. Salah satu masalah yang jadi pertimbangan yaitu baterai. Nah, si MSI Stealth 16 ini dia punya baterai 99 watt hours ya buat kapasitasnya. Nah, buat adapter pengisian dayanya sendiri dia berkapasitas 240 watt dengan bobot 400 gram. Nah, selama gue pakai sehari-hari nih, misalkan kalau cuma dipakai buat kerja kayak buka Google Docs sambil buka YouTube, ngetik-ngetik juga di CMS, terus juga browsing, editing di Canva, itu bisa bertahan sampai 5 jam ya. Pada saat gue pakai di luar sekitar 5 jaman. Tapi kalau misalnya kalian mau coba buat main game kayak game-game AAA, laptop ini tuh bisa bertahan sampai 3 jam. Termasuk cukup awet ya, mengingat kapasitas baterainya tuh 99 watt hours. Nah, buat mengisi daya dari 0% sampai 100% laptop ini tuh makan waktu sekitar 2,5 jam. Ya, dengan kombinasi tersebut gue rasa laptop ini masih tergolong awet gitu ya. Apalagi ingat ini laptop gaming, terus laptop gaming yang ringkes gitu. Yang mana laptop gaming ringkes pasti enak gitu dibawa kemana-mana. Jadi kalian juga harus punya baterai yang awet gitu. Jadi kayak nggak perlu khawatir butuh-butuh colokan gitu kalian lah. Mungkin kalian lagi pakai terus tiba-tiba baterai habis, kalian harus melipir dulu nyari colokannya, itu nggak ngerepotin lah pada saat gue pakai kayak gitu. Lanjut ke sistem operasinya nih. Sistem operasinya itu dia pakai Windows 11 Home. Dengan OS tersebut ini udah tersedia di dalam paket pembelian ya. Nah, selain itu si MSI Stealth 16 Studio ini punya aplikasi-aplikasi tambahan, misalkan kayak Stealth Series GG atau GG gitu. Dia buat ngatur si lampu RGB keyboard ini, yang mana misalkan kalian mau ngatur lampu keyboardnya warna apa itu bisa diatur di aplikasi tersebut. Selain itu juga ada aplikasi MSI Center yang punya segudang fitur buat kustomisasi laptop yang bisa bantu kalian nih. Misalkan fitur-fiturnya kalian mau ngaktifin gaming mode, terus juga kalian mau menganalisa konektivitas WiFi mana yang ini bagus atau enggak, terus juga bisa dipakai juga buat ningkatin performa kalian main game ataupun buka aplikasi. Overall, MSI Center ini cukup ngebantu gue pada saat gue pakai ya, apalagi buat ngatur si fan-nya juga bisa diatur di situ. Kesimpulannya, MSI Stealth 16 Studio A13V ini, gue rasa salah satu laptop gaming yang punya ukuran ringkes, yang mana bisa kalian pakai buat dengan mobilitas tinggi. Terus juga dengan spek tersebut, kalian bisa pakai buat main game, buat editing, itu nggak ada masalah sedikit. Kalian juga nggak perlu khawatir gitu ya. Mungkin ada sedikit pertimbangan kayak tadi tuh, misalnya kalian ya udah nggak usah pakai flash disk yang bentuknya aneh-aneh ataupun ngehubungin si USB yang aneh-aneh, karena port chargingnya tuh bersebelahan banget, tempel lah istilahnya sama si USB Type A gitu ya. Nah, laptop ini sendiri harganya sendiri di Rp42.999.000 alias 42,9 jutaan harganya. Nah, laptop ini sekarang juga lagi ada promo nih sampai tanggal 19 November 2023. Ada cashback sebesar 6 juta yang mana bikin laptopnya tuh di harga sekitar 36,9 jutaan atau 37 juta kurang 1.000 gitu ya. Promo tersebut juga sampai tanggal 19 November 2023, mungkin bisa kalian manfaatin nih
yang lagi nyari laptop baru, laptop gaming. Buat kalian-kalian Sultan nih mungkin laptop ini cocok ya. Tapi di balik semua itu gue rasa gue ada sedikit masukan juga buat MSI ini. Kayak mungkin port chargingnya tadi bisa disesuaikan lagi sama ini kan laptop harganya udah di atas 40 jutaan lah. Kenapa gitu masih pakai finishing sablon di bagian ininya ya. Kalau pakai emboss gitu kan kelihatan lebih mewah gitu ya, lebih premium ya, walaupun mungkin stealth ini maksudnya lebih ringkas gitu. Tapi gue nggak ngerti juga gimana maksudnya ya. Cuma semoga kedepannya ada upgrade di bagian itulah, bagian sini gitu. Oke, itu review mengenai MSI Stealth 16. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian yang nyari laptop baru, juga ada referensi baru nih. Segitu aja, gue Yeski dari Telset. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Pamit, bye!